Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Hafzia dari kelas 5B Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf dengan NIM 2003020106. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis bagaimana manusia itu harus memiliki sifat takut dan harap guna untuk memenuhi tugas EKT 2 dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Munawati, SPDI, MPDI. Nah, pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang pengertian dan keutamaan rasa takut itu tersendiri. Kemudian yang kedua tentang pengertian dan keutamaan rasa harap atau rasa berharap, dan hadis yang menjelaskan tentang sifat kedua tersebut. Yang pertama itu tentang pengertian rasa takut. Sebelumnya ada yang udah tahu di sini rasa takut itu apa? Nah, rasa takut atau khauf itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf. Yang pertama ada kho, waw, dan fa, yang berarti menunjukkan sifat gentar dan terkejut. Nah, kata khauf ini kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan dan kegelisahan atau kekhawatiran itu tersendiri. Nah, kekhawatiran adalah sifat yang bermakna takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui. Nah, kemudian apa sih arti khauf ini gitu kan? Arti khauf ini bisa kita umpamakan sebagai perasaan takut yang muncul secara belum pasti dan itu sifatnya membahayakan. Jadi khauf secara bahasa adalah rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap itu membawa suatu bahaya atau keburukan untuk diri kita. Itu pengertian takut secara bahasa. Kemudian pengertian takut secara etimologi, tadi khauf itu kan berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti ketakutan. Jadi khauf itu adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir sendiri merupakan kata sifat yang bermakna takut. Sedangkan takut adalah kata sifat yang memiliki beberapa makna seperti merasa gentar terhadap sesuatu, kemudian merasa khawatir. Nah, jadi khauf itu berarti perasaan gelisah yang ada di dalam diri kita terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Adapun secara terminologi, khauf itu berarti sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah itu tidak senang pada diri kita sendiri. Nah, itu pengertian takut atau khauf. Kemudian keutamaan. Apa sih keutamaan takut atau khauf itu tersendiri? Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaannya. Itu yang pertama, meningkatkan taat dan takwa. Orang yang memiliki rasa takut atau khauf, ia akan semakin taat kepada Allah. Maka itu keutamaan itu meningkatkan rasa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat yang khaufnya itu sempurna, maka sempurnalah ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian keutamaan takut yang kedua itu ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala itu tersendiri. Orang yang memiliki rasa takut atau khauf kepada Allah di akhirat nanti ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Sebagian firman-Nya dalam hadis qudsi yaitu
wa izzati la ajma'u ala abdi khaufina wa amnaini idza khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamati wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah, yang artinya demi kemuliaanku aku tidak menghimpun pada hambaku dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, aku akan membuatnya merasa aman pula di akhirat atau di hari kiamat nanti. Kemudian apabila dia merasa aman dariku di dunia, maka akan aku buat takut pada hari kiamat. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Nah, kemudian jaminan atau keutamaan yang ketiga ini dari rasa takut itu tersendiri adalah tak tersentuh dari api neraka, kemudian bisa sudah pasti masuk surga. Dalam hadisnya yaitu ainani la tamassuhum naru ainun bakat min hasyatillahi wa ainu batat tahrusu fi sabilillah, yang artinya dua mata yang tidak akan tersentuh neraka, yaitu pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tidak terpejam saat berjaga-jaga di jalan Allah. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu adalah keutamaan rasa takut tersendiri. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari yang tadi sudah saya sebutkan bisa ditarik kesimpulan bahwa khauf itu harus ada di dalam diri kita. Kita harus menanamkan rasa takut itu tersendiri, karena sebenarnya ada satu akhlak mulia, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu orang yang tidak merasa takut kepada Allah, berarti itu tandanya sombong. Nah, satu akhlak mulia yang paling disukai Allah itu rasa takut. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan dan menguatkan rasa takut itu tersendiri? Yang pertama, memperdalam ma'rifatullah, kemudian banyak mengingat akhirat, kemudian tadi kita harus ingat nih keutamaan khauf itu apa. Nah, itu akan bisa menumbuhkan dan menguatkan rasa takut di dalam diri kita. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pengertian rasa harap dan keutamaan rasa harap itu tersendiri. Untuk rasa harap itu apa sih? Gitu. Harap itu rasa berharap di dalam diri kita yang ingin kita capai, atau secara bahasa rasa harap itu roja'a, berasal dari kata bahasa Arab roja'a yarju roja'an, yang berarti mengharap dan pengharapan, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin menjelaskan roja adalah kebahagiaan dan semangatnya dalam hati. Jadi sebagaimana khauf, raja juga hukumnya juga wajib, ia harus dimiliki setiap mukmin, dan lawan dari rasa harap itu putus asa, dan Allah melarang sifat putus asa itu. Jadi kita tuh harus berharap. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, artinya untuk itu barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nah, dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan tersebut termasuk ibadah karena Allah memujinya. Setiap perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah perkara itu merupakan ibadah. Kemudian ayat tersebut merupakan dalil bahwa di antara jenis harapan ada yang tergolong ibadah. Untuk mengetahui kapan sebuah rasa harap dikatakan ibadah, silakan teman-teman dengerin apa yang saya sampaikan. Mungkin ini bisa teman-teman simak, karena dengan demikian ibadah mengharap tersebut
tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Jadi kita tidak boleh berharap kepada selain Allah, terutama manusia, karena itu akan mengecewakan kita saja. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa berharap pada manusia hanya membuat sakit hati saja. Maka dari itu kita harus berharap kepada Allah, tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Kemudian hal yang dilakukan untuk mewujudkan harapan, itu yang pertama ikhtiar atau usaha. Jadi untuk kita berharap kepada Allah, kita tuh harus ada usaha terlebih dahulu. Jadi misalkan harapan kita nih, kita ingin menjadi orang sukses di masa depan. Nah, untuk mencapai harapan tersebut, kita harus ada yang namanya usaha atau ikhtiar itu tersendiri untuk memenuhi kebutuhan yang kita harapkan. Nah, kemudian setelah kita sudah usaha, yang kedua adalah doa. Selain kita sudah usaha, kita harus diiringi dengan doa, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi biar setara antara usaha dan doa agar mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Jadi kesimpulannya, khauf dan roja itu ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya saling mendukung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang muslim atau mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Jadi bagaimana tidak, karena selain kita takut kepada Allah, kita juga hanya bisa mengharapkan kepada Allah. Dengan khauf kita akan membawa diri kita untuk selalu melaksanakan ketaatan. Kemudian dengan selalu berharap apa yang ada di sisi Robnya, kita akan menghantarkan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu harus memiliki rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk rasa takut itu hanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa harap pun kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.